pesan saya adalah hati-hati dalam memilih bentuk diet, terutama untuk anak, karena dia masih tumbuh dan berkembang. Ya, jadi konsultasikan ke ahlinya, gitu ya. Kemudian apa yang dikerjakan buat dewasa belum tentu cocok untuk anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di podcast Dr. IC Berbagi. Pada malam hari ini, kita tappingnya pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial dan akan membahas hal yang spesial karena banyak pro kontranya. Tapi tetap ingat ya, tagline Dr. IC Berbagi. Duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Nah, pada malam hari ini kita ditemani oleh teman-teman saya, bukan dayang-dayang ya. Ada banyak wanita-wanita muda yang cerah ceria yang menemani di kali ini. Yang pertama adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat aktif mencari ilmu dan banyak berkiprah di berbagai komunitas nih. Riz Karta Atmaja. Riz, gimana Riz? Assalamualaikum Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Kali ini gue nggak nembak ya? Enggak dong. Enggak, ya? Alhamdulillah nggak nembak. Jadi biasanya Riz itu kalau misalnya mau rekaman bukan satu hari bahkan ya, paginya gue tembak, malamnya Riz rekaman Riz yuk gitu. Ya alhamdulillah sekarang kayaknya udah mulai perbaikan ya gue. Oke, dan selanjutnya adalah yang selalu setia tapi saya masih heran karena apa namanya nih, headsetnya baru dipakai di satu episode doang ya, dan kemana itu headset sampai sekarang. Dr. Siti Nadiroh yang biasa kita panggil Ipo. Assalamualaikum Po. Assalamualaikum Mbak Riris. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu headset putih masih jadi legend? Alhamdulillah, cuma nyelip dong, jadi harus nyelip, belum ketemu, mungkin yang membersihkan belum terlalu bersih, jadi belum ketemu. Berarti bisa dibayangkan rumahnya sebesar apa ya, karena nyelipnya aja susah mungkin. Oke, tamu kita yang istimewa pada malam hari ini adalah seorang dokter spesialis anak konsultan, dokter ahli gizi ya, subspesialisasinya adalah konsultan nutrisi dan penyakit metabolik FKUI RSCM. Beliau adalah seorang dokter juga, ya, dokter dan juga sekaligus dokter ya, yang merupakan konsultan di bidang tersebut ya. Saya bacakan dulu ya kurikulum singkatnya. Yang pertama adalah dia menjadi dokter spesialis anak dari FKUI RSCM dan menjadi konsultan nutrisi dan penyakit metabolik FKUI RSCM ya, staf di sana. Lalu kemudian sempat menjalani clinical attachment metabolic and laboratory Sheffield Children's Hospital di Sheffield UK ya, dan kemudian di tahun 2021 menjadi dokter FKUI, dan dia juga sempat menjadi ketua unit kerja kelompok nutrisi dan penyakit metabolik PPIDAI di 2017 sampai sekarang ya. Kita panggil nih teman saya Dr. Titis Prawitasari, spesialis anak konsultan. Assalamualaikum Tis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Saya biasanya manggilnya Mas. Gue ketahuan tuanya nggak? Senioritasnya dong. Bukan senior, itu tua itu. Ini emang ingat gak Tis ya, waktu zaman dulu kita di Tangerang ya? Ya, tahun betul. Berapa kita tuh ya? Kita berdua di Tangerang. Oh, dokter Titis dulu di Tangerang juga? Bukan, saya stase sama dokter IC di Tangerang. Nah, secara dia rumahnya di Tangerang, bolak-balik pulang. Saya bisa pulang. Jadi on call. Iya, jadi dulu sempat ngalamin tuh kalau pulang naik apa? Ya naik bus aja. Oh iya benar. Ada bus ya kan, bus aja tuh. Iya. Tapi beliau pesat sekali ya perkembangan karirnya Tris. Jadi udah jadi dokter sekarang. Masya Allah. Dan ini waktunya susah banget ya. Kita udah berapa kali janjian ya Tis ya? Iya. Mohon maaf. Saya bukannya sibuk
ya, tapi ya apa boleh buat ya, namanya pion ya. Kalau disuruh ya siap aja. Masalahnya ya yang nyuruh itu kalau dokter Aisyah kurang tinggi, jadinya masih kalah. Oke, Tis, langsung aja Tis. Pada saat kita kan ini kan masalah diet keto ini kan masalah yang rame banget ya. Ya mungkin nggak baru-baru amat, tapi ramenya tetap bergaung ya sampai sekarang ya, diet ketogenik ini. Dan di tahun berapa? Tahun 60 mungkin 70 kita kenal namanya Atkins diet yang mirip-mirip dengan diet ketogenik gitu ya. Terus kemudian sekarang nih pro cons, bahkan mungkin jadi awam kadang-kadang bingung ya. Wah ini ada yang bukti yang pro, ada bukti yang kontra gitu ya. Sebetulnya sebelum sampai situ ya, kita pembahasan sampai situ, sebetulnya yang dimaksud diet ketogenik itu apa sih? Makhluk apa itu? Diet ketogenik itu sebetulnya adalah yang mengutamakan lemak sebagai sumber energinya. Ya, sementara kalau kita kan sumber energi utamanya adalah karbo, ya. Jadi justru dibalik. Jadi lemak yang utama, kemudian protein, baru karbo. Malah sebetulnya kalau menurut saya justru yang tepat adalah dia very low karbo, ya, sangat rendah karbonya, karena biasanya kalau yang diet keto adalah 50 gram ke bawah, ya, antara 20 sampai 50 gram ke bawah. Ini kita bicara dewasa nih ya, dewasa. Biasanya yang melakukannya seperti itu. Kemudian proteinnya dia sesuai dengan yang seharusnya, biasanya 1 gram, 1,5 gram pada yang mau membangun otot, gitu ya. Tapi fatnya, lemaknya itu tinggi, 60-70%, bahkan ada yang 90%. Wow. Itulah yang disebut ketogenik. Orang kan melihatnya cuma keto, apakah dia mengerjakan keto? Belum tentu, gitu. I see. Itu jadi kalau ketogenik, apakah benar yang dijalankan ketogenik? Ya, karena tentu saja kita nggak bisa lepas dari kultur, ya. Kultur kita nih Indonesia, coba aja pagi-pagi makannya apa? Nasi goreng. Lihat deh nasi uduk. Nasi uduk ya kan? Terus apa? Bihun, ya kan? Terus apalagi tempe. Untung ada telur, ya. Oke. Tambah kerupuk. Jadi karbonya berapa tuh? Ya, jadi memang ya kita harus hati-hati lah kalau bilang kita keto warrior. Bentar dulu, lo makan apa gitu? Ya, seberapa banyak? Karena sebetulnya gila juga ya, sampai 90% itu lemaknya ya. Sebetulnya kalau yang 90% itu biasanya yang saya ya utamanya adalah diet ketogenik untuk epilepsi. Kalau yang biasa ya kalau yang biasa tuh biasanya mereka 60-70 sudah menamakan sebagai keto. Tapi kalau yang epilepsi itu bisa sampai 90, karena kan 4:1. Coba bandingkan 4:1 itu 4-nya adalah lemak, 1-nya adalah protein dan karbo. Jadinya berbagi tuh protein dan karbonya. Kecil banget, dan itu memang untuk terapi. Terapinya juga bukan yang utama, tetapi adjuvan terapi, artinya sebagai tambahan untuk intractable epilepsi. Jadinya epilepsi yang tidak bisa terkontrol dengan obat. Biasanya obatnya adalah udah lebih dari 3 atau 3 ke atas lah gitu. Jadi adjuvan terapi, dan itu tidak semua epilepsi bisa memberikan efek yang membaik dengan pemberian ketogenik diet. Biasanya adalah beberapa etiologi, misalnya GLUT1 defisiensi dan lain sebagainya deh. Nggak usah dibahas deh. Nggak usah dibahas. Masih puyeng gue. Epilepsi yang nggak bisa terkontrol dengan obat.
Dan itu bukan populasi yang terbesar, bukannya saya bilang nggak banyak, tetapi bukan populasi yang terbesar. Populasi yang terbesar umumnya adalah 1-2 obat sudah terkontrol kan gitu. Jadi bukan sesuatu yang banyak dipakai. Hanya belakangan ini justru dipakai untuk lebih banyak adalah weight loss untuk yang dewasa ya, untuk nurunin berat badan. Oke. Nah, bedanya sama Atkins diet itu apa? Nah, kalau Atkins atau modified itu adalah 2:1 atau 1:1. 2:1 itu artinya 2 fat, satunya adalah protein dan lemak. Nah, 1:1 protein dan karbo maksudnya. Protein dan karbo. Kalau 1:1 itu sebetulnya hampir sama dengan 50% lemak dan 50% protein dan karbo. Dengan catatan karbonya juga rendah. Nah, menurut saya kalau jangan-jangan selama ini yang digaung-gaungkan adalah itu sebenarnya gitu loh. Jadi kalau ya silahkanlah mengklaim, kan bebas-bebas aja. Iya. Oke, nah sekarang kita jadi batasi nih bahwa definisi kita adalah diet ketogenik yang memang benar-benar strict ya, berdasarkan itu ya, bukan keto-ketoan nih ya. Nah, bagaimana bukti-bukti ilmiahnya gitu ya. Tapi kayaknya aku sih banyak pertanyaan ya. Cuman kayaknya nih teman-teman kita udah pada penasaran dia. Masalah diet ini masalah yang seru soalnya. Riz, silakan Riz. Iya, saya termasuk yang excited dok ketika Dokter Aisy menyodorkan tema. Mau nggak Riz kita bahas diet keto gitu, karena diet ini diet yang seksi dok. Terutama buat dewasa ya, karena kan menurunkan berat badannya cepat tuh dok. Ya, betul. Tapi kadang-kadang saya suka agak kesulitan untuk mencerna ya dok. Sebenarnya apa sih yang terjadi di badan kita ketika kita mengkonsumsi banyak lemak, sedikit karbo, tapi kok kemudian kita jadi melangsing gitu dok? Ya. Melangsing tahu, jadi kurus gitu ya? Iya, gitulah. Gak enak kurus, melangsing betul. Oh gitu ya? Oh iya, benar. Nanti kalau kurus cenderung konotasinya adalah nggak dikasih makan. Iya, gizi kurang ya. Iya, benar langsing. Apa sih yang terjadi? Jadi tubuh kita tuh mencari bahan bakar tuh dari karbo. Tapi dengan diet ketogenik yang utamanya ada lemak, memaksa tubuh kita tidak menggunakan si karbo, karena kan sedikit sekali, sehingga membuat si lemak itu dibakar sebagai pengganti bahan bakar. Nah, pada waktu itu biasanya makanya dibutuhkan gula yang sangat rendah supaya si lemaknya yang dibakar, karena yang pertama kali dibakar kalau kita makan nih kayak gula ya, kita berenergi. Kalau anak-anak tuh kelihatan enggak habis-habisnya dia main, lari, nggak berhenti-berhenti gitu ya. Makanya pada ADHD disuruh kurangin gula dan lain sebagainya. Sebetulnya itu bahwa dia yang dibakar duluan adalah si karbo. Nah, supaya dia yang dibakar ada lemak, berarti karbonya harus rendah, kemudian lemaknya yang mulai dibakar. Nah, pada diet ketogenik si proteinnya biasanya nggak rendah juga. Ada beberapa model-model diet juga rendah proteinnya, enggak, dia sama sesuai dengan keperluan. Gitu. Jadi memang karbonya masih rendah supaya si lemaknya bisa terbakar, dan itu nggak bisa langsung, biasanya memerlukan waktu. Beberapa kepustakaan jurnal menyatakan bahwa perlu seminggu sampai beberapa minggu gitu ya. Jadi makanya nggak bisa langsung. Dan pada waktu awal-awal kalau baca di kepustakaan bilangnya ada sindrom seperti flu, jadinya teler, lemas, pusing, gitu ya. Aduh, nggak mau ngapa-ngapain dan lain sebagainya. Itu sebetulnya adalah karena kan gulanya rendah. Ya. Jadi yang terasa seperti itu, tetapi tubuh kan ya karena anugerah yang di atas sih ya, dia selalu mencari keseimbangan baru. Nah, jadi setelah itu dia mulailah bisa
dan mulailah yang terbakar adalah si lemak. Wow. Memang diakui bahwa pada jangka pendek itu diet yang seperti ini rendah karbo apapun bentuknya, jadinya bisa bentuk ketogenik atau hanya rendah karbo tapi lemaknya nggak terlalu banyak, jadi 50-50 sama si protein, itu memberikan efek penurunan berat badan yang cukup drastis gitu ya dalam jangka pendek ya. Tetapi kita belum bicara yang lain-lain ya, komplikasinya, kemudian kemungkinannya dan lain sebagainya. Nah, yang efek yang pengen didapatkan kan itu turun berat badannya cukup banyak. Oke, nah sebelum itu kan biasanya otak itu kan dia dapat asupan sumber gula itu dari pembakaran gula dong, dari pembakaran karbohidrat. Nah kemudian sekarang dari pembakaran lemak. Nah itu ada efeknya nggak, Tis? Gula yang dari karbohidrat sebetulnya, sama gula dari... sebetulnya si otak tuh sudah, dia kan sangat cepat beradaptasi, dan pada kondisi epilepsi intractable itu sebetulnya dengan keluarnya benda-benda keton karena pembakaran lemak itu justru protektif terhadap terjadinya kejang. Jadi mekanismenya seperti apa sih secara detail sampai sekarang si para ahli belum tahu kenapa sih sampai begitu, tetapi diduga hipotesisnya adalah perubahan elektrolit, kemudian hormonal, kemudian eksitabilitas dari membran itu menyebabkan dia tidak menjadi gampang excited, terjadi loncatan energi yang membuat kejang itu. Itu kan pada yang epilepsi intractable. Ya. Kalau pada yang orang normal? Ya. Pada orang normal dikatakan bahwa pada titik tertentu dia bisa saja tidak menyebabkan apa-apa. Penelitian belum bisa menyimpulkan kalau jangka panjang. Jadi kalau dibaca-baca semua kepustakaan menyatakan bahwa ya bolehlah kalau digunakan pada sampai dengan 3 bulan. Nah, bahkan ada yang mengklaim bisa lah kalau sampai 6 bulan, tetapi kebanyakan itu penelitiannya adalah short term, jadi 3 bulan dan sampelnya sedikit, jadi belum konklusif ya. Jadi saat ini kalau ditanya saya, jadi gimana? Kalau mau cepat boleh, tetapi nggak lebih dari 3 bulan untuk dewasa. Saya nggak berkompeten untuk ngomong untuk dewasa ya, tetapi bukti-bukti yang di kepustakaan menyatakan seperti itu. Nah, sebelum ditanya nih kalau untuk anak gimana? Ya karena saya dokter anak ya. Kalau untuk anak sebaiknya tidak. Kenapa? Karena kita perlu semuanya. Semuanya tuh ya karbo, ya protein, ya lemak. Terus saya ditanya lagi, lah ASI kan banyak tuh lemaknya sampai 60%, itu kan mirip sama ketogenik. Gitu. Betul, saya bilang gitu, betul. Banyaknya periode itu harus kita berikan si lemak yang banyak, karena secara komposisi pun pada anak di bawah 2 tahun, kita pengennya lemaknya antara 35-50% komposisinya. Tapi proteinnya nggak boleh kurang dari 15%. Gitu. Kenapa? Karena dia butuh tumbuh. Dan sisanya tentu saja karbo. Kenapa? Ya dia perlu yang cepat dibakar untuk energinya dan lain sebagainya. Belum lagi kita bicara mengenai palatabilitas, ya. Belajar makan tuh bukan hanya belajar mangap ya atau ngunyah, enggak, tapi bagaimana dia bisa mengerti bahwa ini rasanya enak, tidak enak, teksturnya beda, dan lain sebagainya. Jadi belajar makan, karena makan itu adalah belajar, dan semua
menyangkut panca indera kita, bukan saja indera perasa tetapi yang lain-lain. Ya, jadi kalau bicara keuntungan kerugian, banyak ruginya. Dari penelitian yang anak-anak intractable epilepsi saja, banyak penelitian yang menyatakan bahwa mereka dari 100 tuh ada sekitar 60% yang pertumbuhannya terhambat karena menggunakan ketogenic diet gitu ya. Padahal syaratnya adalah proteinnya harus memenuhi kebutuhannya dia gitu ya. Nah, itu saja banyak yang pertumbuhannya terhambat. Dan kalau kita bicara lebih dalam lagi mengenai mekanisme, sebetulnya memang ketogenic diet akhirnya menekan IGF-1. IGF-1 adalah growth factor, ya. Dan untuk anak itu kalau ditekan ya berarti kita nggak tumbuh, gitu ya. Betul. Jadi makanya nggak ada penelitian yang menyarankan udah deh anak kalau lo orang tua melakukan ketogenik terus jangan bawa-bawa anaknya dong. Iya. Tapi ada dok yang bawa anak dok. Ya. Trennya seperti itu ya. Karena gue merasa enak. Gimana kalau anak gue ntar dulu? Oke. Kalau misalnya ngobrol sama dokter anak, gue rasa lama-lama lu pengen jadi spesialis anak. Lu jarang ngobrol sama dokter anak sih. Betul baru kali ini. Kenapa? Kalau jadi dokter anak tuh kayak saya. Seneng ngobrol, makanya sama ibu-ibunya. Sama ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu kadang-kadang ketemu saya ngobrol sama dokter. Dokter Aisyah juga suka ngobrol, Bro. Iya. Bikin podcast kan supaya gue bisa ngobrol. Apa yang lebih mudah daripada ngobrol, direkam dan bermanfaat gitu kan. Silakan Po. Dok, ngomongin anak terus jadi penasaran. Kalau misalnya anak sudah mulai agak gede nih, SMP itu kan udah mulai tinggi, SMA juga. Apakah mereka juga tetap karbo sama karbohidrat sama lemaknya juga tetap yang proporsi yang awal, yang banyak 30 sampai 50? Nggak, jadi kalau di atas 2 tahun, si proporsi lemaknya diharapkan hanya 30%. Protein masih sama, karbo juga sama. Jadi yang menurut saya salah adalah bukan proporsi karbonya diturunin, tetapi jenis karbonya yang harus diperbaiki. Maksudnya adalah kita tidak memberikan added sugar, kemudian ice cream, processed food dan lain sebagainya. Karena contoh deh, pisang itu satu buah pisang itu karbonya 27 gram. Nah, kalau suruh diet ketogenik yang cuma 50 berarti cuma 2 pisang. Sehari. Repot kalau saya. Waduh. Sehari satu tuh bisa habis dong berdua di rumah. Gue bisa satu sisir. Jadi masalahnya bukan masalah seperti itu kalau kita bicara anak ya. Yang harus diubah adalah jangan memberikan makanan-makanan yang tinggi gula ya, tetapi kita perlu karbohidrat karena karbohidrat yang rendah. Jadi karbohidrat itu kan juga kita perlu sayuran gitu ya, buah kan juga karbo ya, fruktosa gitu ya. Nah, kita perlu itu seratnya juga karena salah satu efek samping dari diet ketogenik yang paling banyak adalah konstipasi karena dia kurang seratnya gitu. Ya, kurang air ya. Jadi yang seperti itu. Belum lagi bicara mengenai banyak juga efek sampingnya adalah batu ginjal karena proteinnya juga tinggi, menyebabkan pembebanan yang cukup banyak, dan keadaan keton menyebabkan badan menjadi asam. Asam itu diperlukan untuk mengikat kalsium. Nah, kalsiumnya nggak diikat, ya kalsiumnya numpuk. Ya, gitu ya. Jadi kalau saya percaya bahwa hidup ini mesti seimbang. Jadi jangan merusak keseimbangan. Sama di alam kan, ya. Nanti muncul predator-predator. Kalau misalnya dia udah mulai membentuk badan,
anak yang 17 tahun, enggak ada yang 15 tahunnya. Laki-laki itu kan bisa sekarang udah pada tinggi-tinggi tuh. Cuma kan dia kalau nggak kita kasih olahraga, cenderung untuk membungkuk. Jadi harapannya dia tetap naik ke atas sama untuk pembentukan masa lemaknya nih dok, supaya dia nggak terlalu gendut, karena kan ada gennya juga bisa gede kalau dia nggak olahraga. Nah, kalau selain untuk olahraganya sendiri dok, untuk makannya apakah perlu diatur juga? Ya, jadi untuk membentuk fat free mass atau otot gitu ya, itu protein. Ya, jangan salah. Jadi pembakaran yang pertama kali dibakar kalau kita makan adalah karbo, kemudian yang disimpan adalah protein. Kemudian kalau karbo nggak ada, yang dibakar duluan adalah lemak tadi. Jadi si protein karena memang kan dia membuat sel, kemudian backbone-nya dari DNA dan lain sebagainya. Jadi dia nggak boleh kekurangan. Gitu ya. Makanya kalau pernah ingat si Adere, mau membentuk otot sehari makan putih telur 8-10. Emang benar, karena proteinnya dia perlu. Gitu. Ya, jadi dia pasti tidak berlebihan terhadap karbo yang banyak added sugarnya gitu ya, tetapi proteinnya dia tingkatnya mungkin bisa sampai 20% gitu ya. Jangan lebih dari 20% karena kita juga harus memperhitungkan fungsi ginjalnya. Lalu lemak perlu nggak? Tetap lemak perlu gitu ya, karena lemak juga membentuk atau kolesterol utamanya adalah untuk kalau perempuan adalah estrogen ya. Kemudian hormon yang lain gitu ya. Jadi pada anak juga diperlukan. Jadi jangan lupa, jangan memusuhi, tetapi juga bukan terlalu baik sama si lemak itu. Seimbang, di highlight ya. Ya. Cuma ya saya ditanya lagi, saya udah biasa nih. Ditanya balik ya, yang seimbang tuh gimana? Nah, seimbang buat gue sama lo kan beda. Oke. Iya benar-benar. Terus gimana jawabnya? Ya, seimbang buat saya sama orang lain beda. Kenapa? Karena kita punya aktivitas yang berbeda. I see. Nah, anak-anak utamanya pada pubertas ya, kita bahas pubertas sedikit. Pada pubertas itu terjadi window of opportunity yang kedua setelah pada fase 2 tahun pertama. Jadi pada remaja justru kita juga mempersiapkan si anak ini mau menjadi orang tua ya. Jadi jangan dia mengalami malnutrisi. Malnutrisi bukan saja gizi buruk atau gizi kurang ya, tetapi overweight dan obesitas gitu ya. Karena pada growth spurt, pertumbuhan yang cepat, si anak tuh pengen makan terus. Nah, disitulah peran kita si ibu-ibu, jangan gini ya, udahlah lo makan aja deh, mumpung mau, karena sebelumnya dia nggak mau makan, kok sekarang dia mau makan nih. Gitu ya. Udah gitu sama temennya dia masih terlalu kecil, padahal kita sekarang berada di dunia yang obes itu adalah pandemi sebetulnya. Jadi banyak yang obes sehingga tidak jarang datang ke praktek saya adalah nih dok, ini anak saya tuh kecil dibandingin teman-temannya, padahal dia yang normal, teman-temannya yang obes gitu ya. Jadi persepsi itu juga harus dibangun, dan kita mengaturnya adalah dengan tidak banyak memberikan proses food lagi, junk food lagi, soda lagi gitu ya. Jadi kembali ke natural. Minumnya air putih aja gitu, nggak usah yang lain-lain, karena penelitian juga membuktikan kok bahwa overweight dan obes, anak-anak yang overweight dan obes, satu hari tuh minimal dia 2 minuman botol, kaleng atau kotak. Dengan menggantikan itu saja dengan air putih, sebetulnya kita sudah berkontribusi untuk menurunkan. Pernah nggak sih ngelihat bahwa teh yang dalam kotak atau kopi saset, berapa sih kalorinya? Nah. Padahal 130-an tuh dok. Ya. Enak dok.
Tapi Apalagi enak, ada bener. tagline apapun Dokter makanannya, Iko. minumannya Iya. Iya. Oh, iya. Pernah nggak lihat bahwa memang betul Mbak Riris bilang bahwa 130-150. Coba kalau misalnya kita menggantikan itu dengan makan, sebetulnya dia sudah sekitar sepertiga dari makanan kita kan, gitu ya. Jadi Betul Dok. menurut saya nggak masuk akal kalau kamu nggak bisa gitu ya, karena masalahnya adalah kebiasaan aja gitu. Oke. Tis, kembali nih ke bukan ke laptop, ke diet ketogenik. Yang tadi kan kalau misal short term, it's okay. Penurunan berat badan drastis dalam waktu 3 bulanan gitu ya. Kalau short term dilihat itu untuk dewasa ya, kalau anak-anak tetap aja tidak. Oke. Ya, tidak. Garis bawahnya adalah untuk anak tidak dianjurkan karena evidensinya atau buktinya tidak kuat untuk kita bisa memastikan pertumbuhannya baik, tidak ada komplikasi. Ya, tapi kalau buat saya sama IC gitu ya, boleh gitu ya kalau mau nurunin berat badan. Kalau saya sih bercandanya gini, kalau saya lebih seneng agak gendutan dikit ya, cabi-cabi dikit, biar nggak kelihatan tua. Karena cabi itu ada filmnya ya, cabi kuci, cabi. Canda. Nah, artinya gini, kalau general nih ya, dewasa ya, mungkin agak tahu. Nah, setelah tiga bulan itu kan, kalau misalnya memang dia benar-benar pakai diet ketogenik itu, dia kan terpaksa makan yang terus gitu kan. Harusnya dia istiqomah ya dengan seperti itu. Dan long term effect-nya tuh gimana? Sampai saat ini belum ada penelitian yang long term effect. Yang saya baca ada sampai sekitar 12 bulan. Dan konon kabarnya karena sampelnya sedikit ya, itu tidak memberikan efek yang cukup signifikan terhadap jangka panjang. Tetapi ada penelitian yang lain bahwa kalau pada masa pendek itu semua marker, jadi gula darahnya terkontrol, kemudian insulinnya baik, HbA1c-nya baik, lipid profilnya baik pada 3 bulan pertama, yang berikutnya sedikit ada perubahan, ya. Jadi terhadap kardiometabolik atau protektif kardionya dia tidak terlalu bagus. Gitu. Nah, oleh karena itu semua juga belum percaya, dan banyak sebetulnya penelitian yang jangka panjang itu pada binatang gitu ya. Jadi belum diekstrapolasikan bagaimana gitu. Nah, menurut saya juga keuntungannya, dan ada beberapa systematic review dan review juga menyatakan bahwa kalau ketogenic diet atau very low karbo itu lebih banyak menolong dalam mengerem keinginan makan. Ya, jadi dia di satu sisi kan boleh makan apa aja yang berlemak, ya, tetapi yang karbo ditekan, ya. Padahal kan kita tahu kalau misalnya kita makan karbo itu memicu insulin, begitu insulinnya juga terpicu, kita lapar lagi. Nah, ini kan tidak, dia berkebalikan. Jadi keinginan makannya tertekan dengan sendirinya, itu juga memberikan efek yang baik terhadap tadi berat badan jadi relatif lebih turun. Nah, dengan 3 bulan dia istiqomah tadi, ya, mudah-mudahan dalam perjalanan berikutnya yang tidak perlu ketogenik beneran, dia mungkin Atkins atau modified Atkins yang 1:1, dia sudah terbiasa dengan pola makan, kalau bahasa teman saya nggak rakus gitu ya. Biasanya hajar bleh gitu ya. Kalau sekarang gue udah nggak enak kalau makan nih gitu ya. Ini udah cukup, karena sebetulnya seperti itu. Jadi menurut saya yang paling penting adalah mindset bahwa kita harus makannya seberapa, kemudian ini kalau dewasa nih, saya nih ya,
gue pengen makan nih, hari ini ada dinner dan ulang tahun temen gue, ya makan aja. Tapi besok lo harus lari misalnya. Supaya kita lebih seimbang. Jadi menurut saya itu akan lebih enak, dan itu yang biasa kami lakukan dalam menata laksana obesitas pada anak. Ya, jadi yang kita nggak akan mengurangi macam-macam dulu. Utamanya adalah untuk anak-anak yang di bawah, ya let's say di bawah 10 tahun. Dia kan nggak tahu kenapa sih aku nggak boleh makan ini. Emang kenapa gitu ya? Gitu ya. Kok pakai ditakar-takar segala? Jadi kita hanya bilang bahwa kamu boleh makan 3 kali sehari. Ya, kemudian yang nggak boleh adalah jajan-jajanan di antara waktu makan, dan hanya makan buah potong aja, gitu ya, dan minumnya hanya air putih. Udah, kalau dia bisa seperti itu, dia bisa turun, dan rate-nya itu bisa sampai 2 kilo per bulan. Kan banyak tuh, 3 bulan udah 6 kilo, gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang kita lakukan, sambil tentu saja sedentary lifestyle-nya diubah. Ya. Diubahnya juga bukan berarti dia suruh keliling lapangan, enggak. Kamu senangnya apa? Kamu senangnya apa? Oh, aku senang nari. Ya udah, nari aja. Kamu berapa kali seminggu? 2 kali seminggu. Oke, kalau cuma 2 kali seminggu berarti harus ditambah. Ditambahnya apa? Mau main sepeda, mau main bulu tangkis atau berenang, gitu ya. Akan lebih baik lagi kalau lebih dari 3 kali seminggu 30 menit. Bagus lagi 5 kali seminggu dalam 30 menit 5 kali dalam seminggu. Yang paling gampang lagi adalah, tapi susah sih ya kalau anak-anak orang kota. Kamu turun 500 meter sebelum gerbang sekolah. Ya, telat. Itu sebenarnya yang paling mudah ya, karena dia sudah jalan. Dan kalau teman-teman sekalian ingat, kalau kita di luar negeri kan nggak ada ojek, nggak ada beca, ini kita jalan terus loh. Dan itu dengan begitu pulang gini, iya ya, gue jadi kurusan ya. Soalnya di luar negeri sejuk udaranya. Iya kan, kalau kita jalan kaki nih, aduh keringetan, habis itu sampai kantor sampai sekolah asem dah. Bisa aja ngelesnya dokter. Tapi Liz, gini, yang aku concern gitu ya, kalau ini kita bicara dewasa nih ya, kalau misalnya dia 3 bulan, terus dia terus continue, itu kan kadang-kadang ya secara nggak sadar pasti agak-agak longgar, ya kan. Terus kemudian mungkin kemudian berat badannya naik kembali, jadi yoyo tuh. Betul. Jadi beberapa kepustakaan menyatakan bahwa yoyo sangat sering terjadi karena ini bukan sesuatu yang natural, ya. Karena very restrictive gitu ya, jadi sangat ketat gitu ya. Sesuatu yang sangat ketat nggak bisa dilakukan dalam jangka panjang. Oleh karena itu mereka melihat bahwa kalau short term, it's okay gitu ya. Tetapi tetap aja harus dipagari ya. Dipagari itu artinya dilihat hasil labnya. Kemudian ada beberapa kondisi-kondisi yang nggak boleh, misalnya pada gagal ginjal tentu saja nggak boleh ya, pembebanan dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Nah, yoyo itu terjadi karena kalau dia kembali menuju normalnya, balik lagi kan, udah mulai nggak terlalu ketat lagi, kembali lagi. Nah, memicu insulin lagi, kembali ke kebiasaan yang lama ya. Dan memang itu tidak bisa dipungkiri, semua yang ketat itu akan menyebabkan seperti yoyo tadi. Dan itulah juga mengapa tidak disarankan ke anak-anak. Karena apa? Karena dia bukan natural. Jadi ya balik lagi tadi ya. Kenapa aku mesti begitu? Gitu kan, begitu ya. Apalagi balik lagi, kultur kita memang bukan kultur yang mengutamakan lemak dan juga protein. Coba deh, makanan kita tuh enggak banget tuh
proteinnya. Dan kalau beneran diet ketogenik harus usaha gitu ya. Usaha tuh artinya ya lemaknya harus disediakan banyak. Membeli misalnya yang gampang ada butter, advokat, terus apa lagi? Kalau mau karbo belinya chia seed, itu nggak murah loh. Ya, jadi saya nggak nakut-nakutin, kalau niat ya silakan aja, kalau punya silakan aja gitu ya. Tapi itu bukan bagian dari kultur kita menurut saya. Yang bisa sustain atau tetap berjalan menurut saya adalah yang sesuai dengan kultur kita. Bapak saya usia meninggal, beliau meninggal 2 tahun, dan saya merasa bahwa gini, dia aja nggak perlu diet ketat, tenang-tenang aja gitu ya, dan dia tidak terlalu banyak sakit ya, dia tidak DM, cuma memang hipertensi gitu ya, DM-nya belakangan terkontrol. Jadi menurut saya gini ya, kenapa kita mesti susah-susah ya hidup sangat diet restriktif, mau berapa puluh tahun kita hidup gitu ya. Menurut saya sih 80 kayaknya udah cukup ya. Aja emangnya saya bisa 80 tahun. Saya dalam hati saya waktu setelah ayah saya meninggal, saya bilang gini, gue nyampe nggak ya 82 kayak bokap gitu ya. Jadi buat saya, tapi dia memang saya belajar bahwa dia benar-benar berhenti sebelum kenyang, gitu ya. Tapi dia kalau lagi pengen ya dia beli, nggak ada masalah. Dan apa saja dia juga makan gitu, nggak ada yang masak. Cuma ya dia punya self assessment bahwa oke, gue udah cukup nih, dah gitu ya. Mungkin itu yang sangat membantu. Dan dia juga waktu mudanya semua olahraga segala macam ada sampai usia 2 tahun sebelum meninggal, beliau masih jalan kaki dan lain sebagainya. Masya Allah, barakallah. Nah, ini ada satu penelitian nih, Tis, yang di Lancet, mungkin juga Tis udah baca ya, yang mengenai diet low karbohidrat itu dengan mortalitas. Nah, kita tahu lah Lancet itu jenis jurnal yang bagaimana ya, yang Q1 malah pasti di peer review-nya tuh ketat sekali ya gitu. Nah, artinya long term effect itu banyak juga kelihatan nih di diet-diet yang rendah karbohidrat. Walaupun memang di jurnal tersebut yang disebut low karbohidratnya kurang dari 40%. Beda dengan yang lebih restriktif, lebih restriktif kan. Tapi artinya kurang dari 40% aja begitu, apalagi yang kurang dari 25 atau 20 kan? Gitu kan? Enak aja. Oke. Sebetulnya mungkin kalau kita ingat ya, ini sesuatu yang terus terang saya tertarik sekali untuk melakukan satu trace back ya, bahwa dulu kita zaman purba tuh sebenarnya makannya apa sih ya? Kita kan dulu makannya hewan buruan, dan itu ada dietnya namanya paleo, jadinya proteinnya tinggi gitu ya, lemaknya ada, karbohidratnya juga cuma sedikit, dan ternyata juga dia tidak memberikan efek yang demikian dahsyat gitu ya. Jadi memang setiap zaman mempunyai efeknya masing-masing. Kalau saya menduga bahwa ada hal yang terkait juga dengan gen yang ada dari nenek moyang kita dengan yang sekarang, karena itu adalah proses adaptasi dengan lingkungan gitu ya. Jadi bisa saja misalnya kita sama-sama sekarang diet ketogenik gitu, dia akan men-switch off dan switch on gene yang mana saya nggak tahu. Kemudian nanti akan terjadi apa, mungkin bukan kita tetapi anak kita atau cucu kita yang terjadi sudah berevolusi. Tetapi balik lagi bahwa dari zaman berburu binatang kemudian ke pertanian itu suatu perubahan yang dahsyat. Dan makin ke sini
makin banyak orang yang obes. Kenapa? Karena yang tadi tuh. Jadi protein hewaninya kita makin turun, sementara gula-gula makin banyak. Jadi banyak sekarang gaya-gaya diet adalah ingin kembali ke natural supaya itu tadi keseimbangan kembali seperti semula. Ya. Karena banyak gula juga mencetuskan terjadi perubahan. Makanya kan di diabetes dibilangnya metabolik karena emang mengganggu keseimbangan tadi, gitu ya. Jadi bagaimana memperbaiki keseimbangan yang dikurangi berarti, gitu ya. Tapi seberapa kurang itu nggak boleh. Ini menurut saya ya, expert opinion. Level A. Expert lagi ya, masih di bawah lagi gitu ya. Udah expert lah dihitungnya. Jadi jangan terlalu ekstrim menurut saya ya. Yang 40% itu saja sudah mengurangi sekitar 10% dari yang biasanya kan. Kan kita kan karbonya kan 50%, gitu ya. 40% aja sudah menolong terhadap proinflamatori jadi berkurang. Kan begitu. Ya. Kita memang kayak main domino ya, kalau satu diperbaiki atau satu digoyang, nanti semuanya akan terjadi, dan itu terjadinya bukan immediate. Makanya kenapa para ahli saat ini belum terlalu percaya. Nanti emangnya gimana kejadiannya nanti? Jadi seperti itu yang terjadi. Nah, kalau rekaman ini ada, mungkin kita bisa lihat 10 tahun lagi gitu. Lu salah, Tis, gitu. Iya. Tapi kan memang di saat ini, sekarang ini ya kita bertindak berdasarkan the best evidence kan, yang available saat ini kan, gitu. Kita juga perlu ingat kalau yang pro dari ketogenik tuh atlet, dia juga dokter, dia menjalani, kembali lagi bahwa itu individual, ya, individual. Dan ada satu penelitian yang menyatakan bahwa banyak perempuan yang tidak bisa comply atau memberikan efek yang bagus terhadap menjalani diet ketogenik. Kalau menurut saya sangat mungkin. Kenapa? Balik lagi, faktor hormonal tadi. Bisa jadi, gitu ya. Kenapa sih? Nah, kemudian susceptibility berkaitan dengan genetik kali. Kan kita belum tahu, gitu ya. Jadi ada polymorphism kali yang menyebabkan kalau perempuan atau Caucasian dengan Asia, gitu ya, beda, gitu ya. Kayak kita aja. Dengan etnis misalnya China, Korea, bentuk tubuh kita kan beda ya. Jadi kalau saya mau kayak orang Korea, bullshit, nggak bisa. Kita dipandangin aja deh. Karena secara etnis bentuknya berbeda. Dan kenapa seperti itu? Mungkin memang ada maksudnya, karena juga panjang umur dari nenek moyang kita juga nggak kalah kok sama mereka, gitu. Ya, jadi kembali lagi, jangan-jangan kita harus belajar nih sama nenek moyang. Kalau saya inginnya malah gini ya, ada nggak sih ya pernah mencatat dulu nenek moyang kita makannya apa ya, biar kita contoh. Karena contoh yang baik juga adalah bumbu masak. Apakah ada maknanya si kunyit? Ada ternyata sekarang ya, bahwa kenapa sih kalau misalnya kita makan masakan Padang nggak serta-merta kita menjadi tinggi kolesterolnya. Ada bumbu-bumbu yang masuk ke situ membuat terjadinya keseimbangan dan nggak apa-apa. Gitu. Ya. Cuma zaman dulu memang kan berburu ya untuk dapetin itunya. Betul. Jadi dia capek berburu, makan, berburu lagi. Iya gitu. Makanya kita cuma ada hormon yang sebagai survival untuk dapetin energi kan, leptin itu kan. Tapi nggak ada hormon yang mengurangi nafsu makan kita, gitu nggak? Sebetulnya nafsu makan itu
bukan hanya bicara bahwa leptin dan grelin aja, enggak. Itu semuanya bisa interaksi semuanya. Dan yang menjadi sentral di sini yang mau ditekan oleh si diet ketogenik umumnya berbicara mengenai IGF-1, IGF-2, insulin gitu ya. Makanya sekarang dari yang dulu epilepsi dicobakan ke weight loss atau obesity, sekarang juga digeser ke diabetes management gitu ya. Jadi untuk mengontrol semua itu. Tapi ya kembali lagi bahwa diabetes dengan hiperkolesterol kan beda tipis, sindrom metabolik tuh ya. Gitu ya. Nah, orang-orang sedang mencari celah nih. Jadi sebenarnya selama apa kita bisa menjalankan seperti ini gitu. Tapi saya setuju bahwa kita memang terlalu banyak gula dalam menjalani hidup ini gitu ya. Karena hidup itu pahit. Jadi kita pagi-pagi udah minum kopi manis ya, Dok. Kayaknya memang kita harus melakukan gerakan kurangi gula ya, karena WHO sendiri sudah mencanangkan bahwa memang nggak boleh terlalu banyak gula dalam hal ini. Gula nggak boleh banyak ya. Apalagi gula-gula. Oke. Aduh, gue kalau misalnya nanya terus bakalan abis sama gue doang nih. Riz, silakan Riz. Iya, Dok, saya tertarik untuk balik lagi tuh Dok, kan di awal tuh diet keto itu untuk anak-anak atau untuk orang-orang dengan epilepsi gitu ya Dok. Nah, tapi itu juga harus dalam pengawasan ketat. Betul. Gitu ya Dok. Tadi kalau sekilas di awal dokter tadi bilang bahwa si badan keton ini bisa mempengaruhi lonjakan dari gelombang epilepsinya. Itu apa yang terjadi Dok kalau misalnya anak-anak karena kita bicaranya di anak-anak dengan epilepsi, kemudian dia menggunakan diet ketogenik tanpa pantauan tenaga ahli, tanpa pantauan dokter gizi atau dokter neuro gitu Dok. Ya, jadi memang sangat tidak dianjurkan kalau tidak didampingi. Kenapa? Karena membuat titrasi menjadi lemaknya yang jadi 3:1, 3-nya tuh lemak ya, 1-nya protein dan karbo. Nah, yang bagus biasanya 4:1. Nah, pada anak kan dia tetap butuh tumbuh dan kembang. Jadi proteinnya juga harus dihitung ya. Jadi nggak bisa hanya ya udah banyak lemak, nggak bisa. Kemudian juga kita harus menilai beberapa hal. Beberapa hal salah satunya adalah kalau dia intractable epilepsi atau epilepsi yang tidak bisa dikontrol dengan obat, umumnya obat-obatan epilepsi itu menyerang hati. Ya, jadi SGPT-OCT-nya mungkin tinggi. Sedang ketosis, keadaan yang ingin dibuat oleh diet ketogenik itu bersumber dari si liver atau hati itu ya. Jadi kita juga harus melihat fungsi hatinya bagaimana. Demikian pula hidrasi atau cairannya juga mesti cukup karena kita juga harus pastikan tidak terjadi masalah di ginjalnya. Yang paling sering adalah itu tadi batu ya. Yang sering saya dapatkan adalah kolesterolnya tinggi. Itu juga harus dievaluasi. Utamanya adalah LDL. Ya, kemudian juga hati-hati. Nah, ini yang paling immediate atau langsung ya. Karena karbonya cuma sedikit, seringkali terjadi hipoglikemi atau kekurangan gula di dalam darah. Justru itu akan memprovokasi si kejang gitu ya. Betul. Iya, jadi hati-hati justru yang paling kita takutkan adalah terjadi hipoglikemi tadi. Jadi yang pertama kali, jadi ada
2 macam yang kita kerjakan. Tapi kalau di Indonesia cuma 1 macam. Kalau di luar negeri ada yang dirawat karena dia bisa langsung 3:1 atau 4:1. Kenapa? Karena di bawah pengawasan dokter kan, jadi bisa bolak-balik gula darahnya dicek gitu ya. Tapi kalau rawat jalan di Indonesia, kita kebanyakan melakukannya dengan rawat jalan. Saya biasanya mulainya 1:1, 2:1, baru 3:1 gitu ya. Risikonya besar banget ya kalau langsung. Dan harus diceknya tetap saja adalah gula darah dan keton. Ketonnya lewat urin biasanya. Ya, nggak usah pakai darah beta hidroksibutirat, tapi dari urin saja. Jadi ketonnya sudah seperti apa. Kalau kita puasa kalau kita puasa itu ketonnya, kalau kita cek urin, ketonnya bisa 1, karena kan kita puasa. Ya. Nah, kita mengharapkan dia juga seperti itu sebetulnya. Dan kalau memang menyentuh intermittent fasting juga prinsipnya kan seperti itu. Kita puasa lama gitu ya. Yang diharapkan adalah 14 jam biasanya kita puasa. Ramadan tuh sudah menimbulkan keton positif 1. Nah, kalau si ketogenic diet untuk epilepsi pelan-pelan kita naikkan, kemudian sampai terbentuk si keton badis dan terjadi di urin yang paling gampang untuk ngeceknya dan tidak invasif. Wow. Dia jadi pisau bermata 2 gitu ya, Dok ya? Betul. Karena kan karbonnya rendah gitu ya. Dan risikonya banyak ya. Tadi liver juga ada risiko, terus ginjal, mood swing, irritable bisa kan? Ya, bisa. Terus kemudian mikronutrien defisiensi bisa juga ya. Sangat. Wow. Ipo, silakan Po. Balik yang dewasa ya, Dok. Ya. Kalau misalnya diet keto tepatnya itu mulai BMI berapa atau mulai usia berapa, Dok? Ya, Ntar dulu, recommended nggak? Ntar dulu. Nih, saya kan dokter anak ya, jadi tetap saya berada di posisi tidak merekomendasikan, tetapi ada kepustakaan yang menyatakan kalau anak boleh tidak untuk epilepsi yang intractable ya, katanya 12 tahun, semudah mungkin 12 tahun. Tapi itu hanya sedikit, jadi semua ahli tuh cenderung sepakat kalau belum 18 tahun sebaiknya enggak gitu. Karena banyak hal yang harus diwaspadai itu tadi gitu. Kan 18 tahun kan udah nggak tumbuh lagi. Jangan salah ya. Anak-anak laki-laki itu masih bisa bertambah tingginya gitu setelah 18 tahun, bahkan ada yang 20-21 tahun. Jadi sebenarnya concern kita adalah nggak tumbuh, jangan membuat anak kita nggak tumbuh, kan kita pengennya optimal dong gitu ya. Jadi batasan umur saya nggak bisa bilang seperti apa, karena saya adalah kontra ya. Nanti kalau IC mau memanggil yang pro, nah lagi. Benar ya, Dok. Iya. Yang penting kan kita lihat dari IBM-nya ya. Karena saya berbicara berdasarkan yang kita baca ya. Yang kita baca itu seperti apa, karena kalau saya IC pasti berpikirnya adalah pasien itu kayak anak kita gitu ya. Kalau anak gue digituin mau nggak ya? Kayaknya nggak mau deh gitu ya. Emangnya apa gitu ya. Jadi selalu cari gimana baiknya. Kalaupun memang kita harus menempuh itu, kita harus menjelaskan dengan segala macam komplikasi dan konsekuensi gitu ya. Yang tadi tuh ya hipoglikemi loh, nanti hipoglikemi kan bisa nanti jangan salah. Iya, jangan salah gitu ya. Hipoglikemi ya, si ibunya tahu atau enggak gitu kan. Padahal nanti udah lanjut dan lain sebagainya.
Gitu. Iya, Nah, iya. BMI berapa? Hmm. Itu juga nggak ada batasan sebetulnya. Tetapi biasanya diet ketogenik pada dewasa itu dipilih pada orang-orang yang obes, udah nyoba semua nggak berhasil biasanya. Gitu ya. Biasanya pada orang-orang yang relatif ingin mengerem dengan cepat, dan sekali lagi semuanya highlight-nya adalah harus di bawah bimbingan para ahli ya. Jadi saya sih sarankan adalah tetap dokter ya. Kalau Dokter gizi ya. Ya, betul. Karena kalau dietitian mungkin dari sisi bentuk dan kalkulasi makanan bisa, tetapi komplikasi dan lain sebagainya nanti akan repot gitu ya. Jadi kita harus melihat secara holistik. Ya. Dokter Titis, sorry dok, kok jadi balapan? Enggak, gue tadi bilang dokter gizi, karena jangankan gitu ya, dokter hemato aja juga nanyanya ke dokter gizi. Kalau masalah diet ketogenik ya. Sekarang saya bukannya tidak pernah loh ditanya sama hemato gini ya. Sebenarnya ketogenik bisa ya buat kanker. Maksudnya, iya. Ada isu-isu seperti itu. Jadi super diet tuh dok. Jadi kenapa? super diet. Ya betul. Bisa super diet. Betul. Jadi sekarang ini si ketogenik itu sedang hits ya. Jadi dihubungkan dengan cancer, dihubungkan dengan infeksi, dihubungkan dengan COVID, itulah. Gitu ya. Jadi semuanya dihubung-hubungkan. Sebetulnya memang kita nggak bisa lihat satu sisi saja. Ya, kalau coba pernah membaca berhubungan dengan COVID gimana? Lah, yang jadi sampel tuh siapa gitu ya? Jadi mau gimana gitu ya? Dan COVID ini kan masih banyak kontroversinya, dan virusnya pinter banget ya. Udah dihadang di sini, dia berubah. Ya. Oke. Apa Riz? Nanya apa ya? Enggak, karena tadi nyinggung soal intermittent fasting. Iya. Gue juga mau nanya itu. Teringat dok, teman-teman itu kan suka diet keto itu beda sama ketofastosis, gitu dok. Setahu saya kan itu dipadukan dengan kita puasa aja. Tadi kan dokter bilang kita sudah badan membuat ketonya bisa jadi ketosis. Ya, betul. Nah, apalagi ini dikombinasikan. Seberapa tinggi resikonya kalau kita melakukan diet keto berkerung. Makanya kalau di dok, kita tidak makan dalam kurun yang lama, kemudian ketika kita berbukanya itu yang umum gitu dalam kultur makan di budaya kita tuh dok. Apa badan kita, seberapa bahaya dok? Oke, Mbak Riri tadi agak putus-putus, mudah-mudahan saya menangkap apa yang ditanyakan ya. Saking semangatnya Riz Makanya IF intervention fasting. Ya. Jadi memang kadang-kadang kita suka bilang, gue bukan ketogenik, gue ketofastosis gitu ya. Oke. Sebenarnya prinsipnya adalah kalau intermittent fasting itu ada dua macam. Jadi bisa saja dalam seminggu misalnya saya puasa di Senin sama Kamis ya. Kemudian di hari lain saya bebas. Itu juga bisa disebut intermittent ya. Atau modelnya yang tadi ada window, ada yang makan setelah berapa jam gitu ya. Nah, umumnya adalah memang 14 jam, 12-14 jam setelah kita puasa nggak makan, itu diharapkan si lemak sudah terbakar. Gitu. Jadi makannya banyak orang yang melakukan itu. Tetapi juga tidak jarang ada yang melakukan lebih pendek
ya, jadi 6 jam gitu ya, dan lain sebagainya lah gitu ya. Dikatakan katanya tergantung dari modelnya. Saya terus terang tidak tahu bagaimana menentukan kenapa dia 6 jam, kenapa dia 8 jam, kenapa 10 jam. Tapi logikanya adalah kalau supaya si lemak terbakar itu adalah nggak cuma 6 jam, dia belum membakar itu lemak. Jadinya si lemaknya lipolisisnya itu bisa terjadi setelah lebih dari 12 jam. Nah, kalau dengan keto juga membuka puasanya apakah harus dengan karbo? Sebenarnya kalau kita puasa, kita kan nggak hipoglikemi ya, karena sebetulnya masih cukup gulanya yang ada di dalam tubuh gitu ya. Secara fisiologi juga, jadi secara natural, kalau kita puasa 3 hari berturut-turut, sebetulnya mungkin kita juga belum tentu hipoglikemi. Kalau kita tidak mempunyai penyakit apa-apa ya. Kalau ada penyakit tertentu, ya tentu saja kita tidak bisa mempertahankan gula seperti itu. Ya. Iya. Kembali ke pertanyaan, perlu nggak karbohidrat? Nggak apa-apa, berikan. Kalau misalnya diet ketogenik kan dia nggak makan karbohidrat, kan ada 20 gram itu. Jadi dia perlu pada titik terendah kadar gula darah ya dinaikkan saja. Tetapi setelah itu dia kembali lagi, dia pengen si lemaknya yang dibakar dong. Jadi nggak boleh karbohidrat yang terlalu banyak. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya kalau habis puasa misalnya terus di karbo boleh, tapi kembali lagi karbonya jangan banyak-banyak dan kalau misalnya karbonya banyak-banyak, yang terjadi yang kayak kita walaupun gue udah Senin Kemis nggak turun-turun ya balasan lebih kejam. Oke. Ini kagak kerasa ya, gila juga ya. Kita 1 jam lebih loh. Terakhir Pak, lu nanya apa? Oke dok, satu lagi. Jadi sebenarnya secara medis dewasa ada indikasinya nggak dok untuk diet gitu kan? Kalau anak nih enggak, nih jelas anak enggak harus seimbang. Nah untuk dewasa sendiri dok, sebenarnya keuntungan medisnya adakah selain menurunkan berat badan? Keuntungan medisnya ada beberapa penelitian sekarang itu bergeser ke tadi diabetes gitu ya. Jadi kontrol diabetes katanya lebih HbA1c-nya lebih cepat tercapai dengan nilai yang seharusnya. Jadi 56 itu tercapai lebih cepat. Kemudian juga gula darahnya terkontrol. Bahkan ada satu case report katanya dia sampai bisa tanpa insulin gitu ya. Kemudian apalagi? Nah sekarang dihubungkan dengan cancer nih bidangnya Dr. IC nih. Tapi belum ada satupun yang bisa mengklaim bahwa itu benar-benar menyebabkan misalnya TNF alfanya memang meningkat, IL segala macamnya berubah gitu ya. Tetapi apakah membunuh sel kanker? Belum tentu gitu ya. Jadi memang masih perlu penelitian lebih lanjut apakah ini yang ideal gitu ya atau tidak. Kembali lagi inkonklusif, tidak bisa dijawab sekarang gitu. Makanya nanti kalau misalnya ada rekaman ini ada, terus kemudian 5 tahun, 10 tahun lagi kita bisa lihat nih flashback. Ya betul. Makanya dari sekarang saya bilang salah lo Tis dulu ngomong gitu. Dan itu biar nanti nggak dihujat ya. Waduh, ini kalau kita terusin bakal 7 hari 7 malam nih ya, sorry ya. Dan emang menarik tuh. Itu yang saya kalau misalnya kita sering ngobrol nih sama dokter anak kan spesifiknya kelebihannya dibanding dewasa kan gizi, tumbuh kembang, ya kan? Nah, bayangin tuh gizi, nutrisi dan metabolik seperti ini kan luas banget ya. Dan kita berbagai kasihan ke belakang.
Nah, betul, dan juga spesifik umur dia beda lagi penjelasannya, ya kan? Anak, bayi, remaja, ya kan? Itu Mulai beda. dari setahun, mulai 2 tahun, balita. Kurang keren apa coba dokter anak? Tetap. Emangnya mau masuk apa sih Mbak Ipo? Jadi Ipo kepo udah gue. ini dia udah masuk mikro. Tergantung kalau dokter Ipo mah. Tergantung apa, Riz? Tergantung topiknya apa waktu jadi Oh iya. Kalau dokter Ipo serba bisa dia soalnya. Anak. Oke, sip. Mungkin seperti ritual sebelumnya nih, take home message ya, Tis, untuk audiens kita. Target audiens kita ada 2 nih, awam sama dokter umum. Silakan, Tis. Pesan saya adalah hati-hati dalam memilih bentuk diet, terutama untuk anak, karena dia masih tumbuh dan berkembang. Ya, jadi konsultasikan ke ahlinya, gitu ya. Kemudian apa yang dikerjakan buat dewasa belum tentu cocok untuk anak. Itu saja. Oke, Riz, gimana kesan-pesannya terhadap narasumber malam ini? Seperti biasa. Sampai speechless. Iya nih. Seperti biasa juga narasumber di podcast selalu memberikan kesan yang mendalam buat saya. Penjelasannya Dr. Titis, Masya Allah luar biasa. Kalau saya karena itu tadi saya itu kan di komunitas gitu, dan ada hal-hal yang ya diwaspadai, misalnya ya di komunitas epilepsi dok maksa gitu pingin keto, padahal dokter sudah mewanti-wanti untuk hati-hati, dan beliau sendiri tidak merekomendasikan, tapi orang tuanya kadang suka maksa gitu. Dan mudah-mudahan sih ini bisa, yang jelas saya pasti akan spread ke teman-teman dan bisa menjadi pencerahan gitu buat mereka. Itu nunut yang ahli beneran gitu, mau ngatur makan anak ya Mbak ya nanya sama dokter gizi anak gitu. Jadi sesuai lah dengan kapabilitasnya, dan hari ini luar biasa sekali pencerahan yang mendalam. Kalau di pun agak sensitif karena saya termasuk yang BMI-nya tapi Masya Allah luar biasa, senang sekali bisa ngobrol banyak dengan dokter Titis malam ini. Makanya itu sesuai dengan yang di agama juga bilang, setiap bidang tuh ada jagoannya masing-masing, setiap bidang tuh ada ahlinya masing-masing. Makanya kalau misalnya ada ini ya tanya sama yang sesuai dengan bidang tersebut. Ipo, silakan Po. Alhamdulillah, kalau kesan saya sih sama dokter Titis ngobrolnya enak, ilmunya banyak, jadi banyak yang saya ketahui. Intinya sih harus seimbang, gitu dok. Terus yang kedua saya mau jawab pertanyaan dokter Titis tadi. Insya Allah saya mau masuk mikro dok tahun ini. Amin. Semoga masuk. Ya, amin. Menyenangkan sih dok, dari anak itu ternyata lingkupnya luas, bagus. Cuma sayangnya tuh kadang kalau ketemu pasien anak, yang main tuh jadi 2 dok, nggak simpati lagi, empatinya yang main. Jadi kadang kasihan anak mau saya suntik, kasihan yang ribut jadi bapaknya, bapaknya, eyangnya, neneknya, buyutnya, nah itu. Kebalik, jadi simpati. Kalau empati emang kita mesti empati. Jadinya kayak rasa, jadi makanya tidak milih anak dok. Iya. Thank you dok. Aja kalau mikro klinik tuh ada stase di anak. Nggak langsung ke anak kan dok. Oke. Ini Titis yang aku kenal dulu nggak berubah sampai sekarang ya, rame ya gitu. Jadi Ipo kalau misalnya ngobrol sama Titis rame, ngobrol sama saya rame, bayangin betapa puyengnya konsulen kita pada saat dulu ya. Pada saat di Tangerang. Tapi untung aja konsulen kita sabar banget tuh. Oke. Ini seru banget dan insya Allah banyak bermanfaat, dan kayaknya obrolan kita tuh dalam banget ya pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman podcast Dr. Aisy berbagi ada yang nggak ngerti, ditanyain aja di komen ya, atau misalnya nanti bisa dengerin balik ya atau
di slow ya, di speednya diperlambat jadi supaya bisa menangkap apa yang kita omongin. Karena ini seru banget, kadang-kadang kita nggak kerasa, wah kita kecepatan gitu ya. Oke, terima kasih Dr. Titis Prawitasari, spesialis anak konsultan atas waktunya. Mohon maaf diganggu pada saat malam minggu yang cerah ceria ini. Malam minggu, malam Sabtu. Iya. Mau cepet-cepet aja. Karena buat saya tuh setiap malam tuh malam minggu. Ngeles. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat. Amin. Ya, dan tolong ditelaah lagi. Mudah-mudahan tidak ada yang salah persepsi dan juga salah saya salah berbicara, mohon maaf kalau misalnya ada. Ya. Ini namanya manusia ya tempatnya. Ya, salah betul. Ya. Oke, yang penting kita lihat evidence-nya, jangan alergi sama yang bukti ilmiah yang bertentangan dengan pendapat kita. Itulah netralnya science ya. Dan thank you banget Riz seperti biasa ya. Riz nih teman gue SMA nih, Tis. Oh. Jadi emang yang ngumpul di sini teman-teman semua. Adik kelas diralat ya. Ya. Biar berasa muda. Oh iya. Dan Dr. Ipo ini dokter juga Dr. Ipo juga teman kerja. Gitu. Jadi teman semua. Kerja. Mau bilang adik kerja kan nggak mungkin. Gak jadi senior agak tua gitu. Oke, kita sampai di ujung dari podcast Dr. Aisy Berbagi. Seru banget kan ya. Nanti kita akan bahas lagi topik-topik yang berbeda dengan narasumber yang asik-asik ya. Nanti kita akan undang juga ya teman-teman kita yang seperti biasa yang asik-asik menggelitik dan ciamik ya. Sampai jumpa di podcast Dr. Aisy Berbagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.